kayak gitu sih, kayak kambing lo disembelih. Kayak baru mau disembelih, kenapa? Curhat. Apa, mau curhat apa? Kan gue lagi dideketin. Terus? 2 cowok nih. Oh, 2 cowok. Yang satu. Kelas 6 SD? Nggak. Cowok beneran. Oh, cowok beneran? Itu kan masih anak cowok. Ini cowok gede. Yang satu udah deket nih. Udah dekat? Tapi nggak jelas mau dibawa kemana hubungannya, macam lagu. Terus? Yang satu lagi? Satu lagi kayak nggak jelas antara mau atau enggak, jadi kayak tarik ulur, disangka gue layang-layang apa. Sebel, gue nggak terima. Pokoknya lo tentuin aja pilihan lo. Kayak gue dong, jomblo, fakir asmara. Asik gue. Andari. Nggak laku lu. Andari, daripada bingung milih di antara 2 cowok, kenapa nggak milih yang bener-bener mau sama lu serius? Yang siap membahagiakan kamu jiwa dan raga, mental dan spiritual, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Lo promosiin diri, lo maksudnya? Utang aja gak pernah dibayar. Mau jadi apa masa depan gue? Gila. Ini penjaga warungnya terus selalu aja nyebutin utang napas, pembunuhan karakter nih. Pembunuhan karakter. Andari, untuk lu kelakuan lu kayak lu sok laku, lu kayak Gayus Tambunan, lu sok laku lu. serius, Ji? Guys diperebutkan 2 cowok? Bukan. Bukan direbutin 2 cowok. Maksudnya, Gayus Tambunan ini sekarang lagi diperebutkan oleh 2 pihak. Kepolisian dan KPK saling tarik-tarikan. Itu. Berat juga nih kasusnya ya? Iya, karena sebenarnya polisi udah ngambil nih, udah megang nih kasus nih. Cuman kayaknya nggak gitu jelas kelanjutannya. KPK mau ngambil tapi nggak gitu tegas juga gerak-geriknya gitu. Jadi nggak jelas. Kalau gua rasa kenapa KPK mau ngambil, karena kasus Gayus itu di kepolisian dibiarin berlarut-larut terus. Oke. Kesannya kayak nggak dikerja-kerjain gitu loh. Makanya KPK kayaknya gemes banget pengen ikutan ngambil gitu. Kalau menurut gua sih itu, dan gua rasa bener kalau mau diambil sama KPK. Bukannya kasus guys itu udah disidangin ya? Nah, ini kalau kita ngomongin soal berlarut-larut emang sebenarnya nggak tahu ya, kalau gue pikir kayaknya mungkin bukan salah kepolisian juga karena udah masuk proses sidang kan sebenarnya kan. Kalau misalkan sidangnya yang berlarut-larut ya berarti ya mungkin di yudisialnya yang jadi bermasalah, kan udah kena kan kemarin 7 tahun. Ini feeling gua ya, ini pasti ada sesuatu. Karena sampai 2 instansi aja berebut pengen nanganin kasusnya Gayus, pasti ada sesuatu yang rame, ada yang menarik di dalamnya. Apa tuh kira-kira? Nah inilah, kalau gua rasa orang tuh lupa kenapa Gayus diadili seperti ini. Coba lu masih ingat nggak? Gayus, kasusnya itu kan yang keluar negeri pakai paspor palsu. Bukan cuma itu doang. Nah, makanya seperti tadi gue bilang, karena kasusnya dibuat terlalu berlarut-larut, jadi orang tuh lupa sama kasus aslinya. Dulu kan awalnya kan Susno Duaji bilang kalau misalnya di Dirjen Pajak itu banyak mafia hukumnya. Salah satu nama yang kesebut itu Gayus Tambunan. Dan akhirnya pas dicek dia punya uang 28 miliar yang nggak tahu dari mana. Gitu. Nah baru dari sana dikejar sampai sekarang. Awalnya itu. Gua lupa. Maret 2010 apa April 2010 kan. Pada saat yang itu waktu itu si Gayus itu kena dakwaan korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak. Nah cuman yang masalah korupsi dan pencucian uang tuh katanya kurang bukti. Akhirnya di sidangnya penggelapan pajak dan dia bebas di situ. Bebas ya karena tangtung banyak yang dibayar. Gitu. Uangnya dicuci. Pencucian uang tuh nggak boleh? Nggak boleh. Waduh, gua berarti nggak boleh nyimpan lagi duit di celana ya? Mak gua suka main cuci-cuci aja. Wah, malu ketangkep nah. Jangan dong. Bukan itu. Tapi ini kok aneh gitu ya, KPK mau nanganin, polisi mau nanganin. Gua jadi bingung, padahal siapa aja dia bebas kalau gue yang penting kelar di kasus. Iya juga sih. Bedanya itu masalah tarik-tarikan itu. Gue juga nggak ngerti. Sekarang juga yang megang udah polisi, ya kan? Apa yang mau dibahas lagi, apa yang mau diambil lagi sama KPK coba? Ya udah polisi aja kalau gitu ya. Iya, nah polisi aja mungkin. Enggak. Gue tetap berpendirian bahwa KPK harus megang. Kenapa? Karena perusahaan yang dibantu Gayus untuk menurunkan pajak, ngakong soal pajak itu banyak banget. Kemarin disidangin tuh cuma beberapa perusahaan doang. Gua rasa kalau misalnya KPK masuk dan dia ambil alih gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak kesebut gitu ya, dan banyak kasus yang bisa keungkap lagi kalau menurut gue. Jadi mending KPK mending KPK kalau gue. Mending KPK kalau gitu. Gimana sih lu? Kayak gini pelan lo, kayak gini gue suruh milih lo. Ngomong-ngomong KPK tuh yang cicak buaya itu kan, kasian nih. Kenapa kasihan? Dari dulu dia recokin mulu sama pihak lain. Jadi kalau mau kerja tuh jadi kayak hati-hati gitu, jadi nggak tenang hidupnya. Tuh udah KPK aja yang megang, kasihan. Enggak, ini juga Lu aja kalau gitu kasihan lo. Kayaknya memang gitu ada indikasi kayaknya KPK juga berhati-hati. Nggak ada pernyataan sikap yang tegas juga, masih nggak jelas karena mungkin itu mereka mau berhati-hati ngambil posisi terhadap
polisi juga nggak tahu ya, ini asumsi gue aja. Begitu. Tapi tetap kalau gue KPK yang harus ngambil. Kenapa? Karena gue takut ada juga polisi-polisi yang terlibat di dalam ini dan terlalu banyak kepentingan lah yang bermain di sini. Jadi gue tetap KPK yang harus ngambil. KPK. Polisi. KPK. Nganterin. Nggak tahu gue. Jadi mending polisi mending KPK, coba tolong kasih Oke. tahu gue nih. Yang juga mesti dipahamin di sini, untuk yang sekarang kasusnya, untuk yang konteks yang sekarang, itu mungkin kurang, kan banyak orang yang pada bereaksi gue gara-gara Gayus nggak mau bayar pajak gitu. Karena diasumsikan si Gayus untuk yang konteks sekarang ini penggelapan pajak, padahal yang sekarang ini bukan penggelapan pajak. Beda konteksnya. Jadi reaksi orang-orang yang bilang, gue nggak mau bayar pajak karena nanti duit gue ditilep. Beda. Ini rekayasa pajak. Tapi poin signifikansi perbedaan Asik gokil. antara penggelapan pajak sama Rekayasa. terima suap. Gini. Apaan tuh kan maksud Jadi gini, gue? kalau penggelapan pajak itu artinya Sama-sama adalah korupsi. duit-duit pajak yang dibayar sama orang-orang tuh, duitnya dibawa kabur sama dia. Kalau ini, dia dibayar oleh perusahaan-perusahaan untuk merekayasa pajaknya. Beda. Jadi duit yang dia terima adalah duit yang dia dapetin dari perusahaan. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang, gue nggak mau bayar pajak pajak gue ntar ditilep sama si Gayus. Salah lo, salah berasumsi. Ini bukan penggelapan pajak. Dia nggak ngambil duit lo. Duit dia banyak banget datang dari perusahaan yang ngebayar dia untuk rekayasa pajak. Tapi gitu. sama-sama korupsi tuh ya, kurang lebih ya. Iya nggak sih? Dan kalau menurut gue sama-sama salahnya. Karena dengan Gayus membantu perusahaan itu untuk tidak membayar pajak segitu gedenya, kita kehilangan potensi pemasukan pajak juga. Contohnya pada kasus PT SAT gitu, misalnya ada duit berapa tuh, 270 juta kalau nggak salah. 500 malah, 570 juta. Yang nggak jadi hak milik kita gitu untuk digunakan buat pembangunan atau apapun. Makanya gue mikir gini, emang nggak semuanya. Ini kan yang si Gayus memang bandel aja ya. Cuman gue mikir gini, Gayus ini kan orang dirjen pajak. Ya. Masalah pajak diurusin sama orang pajak kok malah jadi ngaco ya. Pantesan kemarin Menkominfo ikutan ngurusin pajak. Kendala lagi dia. Aduh, kasihan. Lagi nonton adegan. Yang jadi korban abrakadabra tiba-tiba gue kaya. Barisan pengacara